Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Ini kali pertama kita berjumpa. Saya Anang. Saya biasa memberikan tambahan ilmu tentang mikroskop yang mungkin bagi kita semua sudah banyak mengetahuinya. Tapi tidak ada salahnya bila di sini saya akan berikan beberapa tips, mulai dari cara pemakaian, cara perawatan, juga perbaikan ringan yang mungkin Anda butuhkan pada saat menggunakan mikroskop. Namun sebelum itu, tidak ada salahnya kalau saya berikan dulu pencerahan atau mengulang kembali apa itu mikroskop. Oke, di depan ini ada sebuah mikroskop Olympus CX21 yang mungkin Anda semua sudah mengenalnya, dan ini sudah banyak digunakan sejak lama. Hampir banyak laboratorium di segala bidang. Nah, saya akan mulai memberikan penjelasan mulai dari nama-nama komponennya. Oke, sebentar saya geser sedikit mikroskop ini supaya bisa lebih mudah terlihat oleh Anda semua. Saya geser dulu beberapa barang-barang yang ada di depan ini yang mungkin tidak terlihat. Dan kamera akan saya geser juga sedikit. Ya, ini adalah mikroskop CX21, Olympus CX21. Mungkin cukup terlihat jelas. Bagian depan, samping kiri, dan samping kanan, kemudian bagian belakang. Baiklah, pertama yang harus Anda ketahui dari bukan sekedar nama komponennya atau nama bagian-bagiannya, tetapi juga adalah fungsinya, supaya dari pengetahuan tentang dan pemahamannya tentang komponen mikroskop ini akan lebih memudahkan kita untuk memahami karakternya, karena setiap komponen ini memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama adalah yang paling atas, yaitu lensa okuler. Ada dua di sini, kiri dan kanan. Lensa okuler, atau kalau Anda melihat di dalam brosurnya atau dalam buku manualnya, dalam bahasa Inggris disebut sebagai eyepiece. Lensa okuler ini fungsi dasarnya adalah untuk memperbesar bayangan objek yang diperbesar oleh lensa objektif. Ini lensa objektifnya memperbesar bayangan objek atau sampel ke atas, diperbesar lagi oleh lensa okuler. Kalau ada pertanyaan berapa kali perbesarannya, itu bisa kita baca pada dinding daripada lensa okuler ini. Di sini terlihat angkanya adalah 10 kali. Berarti bayangan objek yang diperbesar oleh lensa objektif akan diperbesar lagi menjadi 10 kali lipat. Nah, di situ adalah fungsi dari lensa okuler atau eyepiece lens. Turun sedikit adalah binocular head, karena di sini ada
2 lensa okuler saja, maka ini disebut binocular head, atau nama sebenarnya adalah observation tube. Tugasnya adalah mengumpulkan semua bayangan objek yang dihasilkan, untuk didistribusikan ke lensa okuler. Atau kalau di sini ada mungkin perangkat kamera, akan didistribusikan ke kamera. Begitu. Selanjutnya adalah lensa objektif. Lensa objektif berada pada sebuah alat atau disebut dudukan lensa objektif yang bisa kita putar. Dan ini disebut sebagai revolving nose piece. Jadi bisa diputar ke kiri, ke kanan sesuai kebutuhan kita. Di sini bisa sebagai tempat dudukan daripada lensa-lensa objektif yang kapasitasnya ada yang hanya 3 lensa objektif, 4, 5, 6, hingga 7. Bahkan mungkin lebih kalau ukurannya lebih besar. Lensa-lensa objektif yang terpasang pada revolving nose piece atau dudukan lensa objektif ini biasanya ada yang penuh atau ada juga yang tidak sebanyak kapasitasnya, menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, sampai di sini mungkin Anda sudah memahami mulai dari lensa okuler, observation tube, kemudian revolving nose piece. Dan ada satu yang mungkin sedikit terlewatkan adalah dudukan lensa okuler ini. Pada dudukan lensa okuler ini yang biasa disebut sebagai eyepiece holder dan sejenis itu, bisa dikembangkan atau dirapatkan. Juga yang versi lain bisa digeser kiri kanan. Itu tergantung masing-masing produknya. Ini fungsinya adalah menyesuaikan dengan ukuran mata kita. Nah, dan ada lagi suatu alat di sekitar lensa okuler. Untuk Olympus CX21 ada di sebelah kiri. Sedangkan yang kanan tidak ada. Jadi di sini bisa diputar. Kalau saya putar pelan-pelan ke sini, akan lebih jelas. Dia bergerigi. Banyak pengguna mikroskop yang tidak tahu fungsi dari dudukan lensa okuler yang bisa bergerak atau diputar ini. Ini fungsinya sebenarnya sangat penting. Kita hanya mengetahui umumnya adalah mengatur lebar bukaannya. Tetapi fungsi daripada dudukan lensa okuler yang dapat diputar ini adalah untuk mengatur akomodasi mata supaya bisa sama titik pandang atau titik fokusnya terhadap bayangan objek antara kiri dan kanan, sehingga kepala kita, terutama bagian belakang, itu tidak sakit kepala. Caranya mudah. Pertama, kita fokuskan bayangan objeknya pada okuler kanan. Kita fokuskan, setelah yakin sudah fokus, maka selanjutnya kita fokuskan mata kiri kita terhadap bayangan objek ini. Jadi pada saat langkah pertama, buka mata kanan, tutup mata kiri, seperti ini. Anda mengintip seperti ini, kemudian fokuskan, atur sampai benar-benar fokus, kemudian tutup mata kanan, buka mata kiri. Tutup, buka, lalu fokuskan bayangannya.
tapi memfokuskannya dengan cara mengatur jarak lensa okuler ini dengan cara diputar ke kiri ke kanan hingga mata kiri kita fokus terhadap bayangan melalui lensa okuler kiri. Jangan sekali-kali menaik turunkan meja preparatnya seperti ini. Cukup melalui lensa okuler kiri saja yang diatur. Sedangkan yang kanan mengatur titik fokusnya dengan cara seperti biasa menaik turunkan hingga fokus. Setelah mata kiri kita merasa sudah fokus, buka mata kanan lalu lihat, maka titik pandang atau titik fokus bayangan objek itu akan terlihat clear, sama, seimbang. Mungkin kalau Anda merasa masih kurang jelas, Anda mungkin pernah melakukan pemeriksaan pengukuran kacamata. Itu pasti dilakukan oleh petugas petugasnya untuk melakukan pemeriksaan titik fokus atau ukuran mata Anda satu persatu. Jadi mata kiri ditutup, Anda melihat bayangan atau objek dengan mata kanan. Selanjutnya begitu sebelah kiri, setelah kedua kiri kanan bagus, Anda dipakai kacamata sampelnya dengan membuka mata kedua-duanya. Begitu. Mungkin untuk pertama saya rasa cukup dulu sampai di sini. Kita jumpa lagi pada sesi berikutnya, pada bagian berikutnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada upload yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.